Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Irawati S, asal sekolah dari SMA Negeri 5 Bantaeng. Saya adalah mahasiswa PPG dalam jabatan tahun 2022 kategori 1 gelombang 2 di kampus Universitas Muhammadiyah Makassar. Baiklah, pada kesempatan kali ini saya akan melakukan peer teaching dengan materi kelas 10 Bahasa Indonesia, mengidentifikasi tema dan suasana dalam puisi. Rancangan pembelajaran kali ini adalah modul ajar, bahan ajar atau materi ajar, media pembelajaran dengan menggunakan model pembelajaran PJBL, kemudian metode pembelajarannya menggunakan gallery walk atau pameran berjalan, kemudian ada LKPD-nya, ada kisi-kisi, instrumen, dan rubrik penilaian. Siswa. Oke. Baik, kita mulai ya. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Waalaikumsalam, pagi Bu. Oke, bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah sehat Bu. Oke, sehat ya, alhamdulillah kalau begitu. Tetap jaga kesehatan ya, karena akhir-akhir ini banyak sekali cuacanya kurang bagus juga. Oke, Vira silahkan dipimpin doanya dulu. Ya, kita akan berdoa sebelum pelajaran dimulai. Doa dimulai. Doa selesai. Oke, hadir ya semua. Hadir semua Bu. Oke, alhamdulillah kalau begitu. Sebelumnya ibu mau izin share screen dulu ya. Iya Bu.
Oke, sudah tampil anak-anak? Iya, sudah ada Ibu. Oke, kalau begitu, karena di gambar itu tampil beberapa gambar-gambar, jadi Ibu mau lakukan ice breaking sedikit. Sebentar. Oke, kalian boleh pilih itu gambar-gambar yang ditampilkan di layar, kemudian berikan alasannya kalian kenapa memilih itu. Oke, Wahyu dulu, pilih yang mana? Nggak kelihatan semua Ibu. Oh, di sini ada telur. Kacamata ini ya, kacamata yang warna pink. Oh, yang kacamata warna pink, hati. Oke, Iya. alasannya. Hati. Alasannya saya mau selalu melihat sesuatu yang indah-indah Ibu. Oke, bagus sekali. Kalau Vira bagaimana? Saya pilih payung, Bu. Oke. Coba Karena alasan. bisa melindungi dari sinar matahari, bisa melindungi dari hujan, Bu. Karena saya butuh perlindungan, Bu. Oh iya, oke, oke. Bagus, bagus, bagus. Kalau begitu, sebelum kita memulai pelajaran, Ibu mau dengar suaranya kalian dulu menyanyi. Kita menyanyi Bu. dulu lagunya Garuda Pancasila. Ya. Oke. Oke, sudah ya. Oke, suaranya Sudah, Ibu. bagus-bagus semua ya, kalah, Ibu. Oke, Iya, Ibu. jadi selanjutnya tujuan pembelajaran yang akan kita capai untuk hari ini yaitu
kalian mampu untuk mengidentifikasi tema dan suasana untuk menemukan makna yang tersurat dan tersirat dalam teks puisi. Oke, pada pembelajaran sebelumnya kan sudah dibahas tentang puisi juga. Nah, kalau untuk sekarang kita fokus ke bagian tema dan suasana. Anak-anak masih ingatkah atau pernah belajar tentang tema dan suasana puisi? Ada yang ingat? Ada yang bisa berikan pendapatnya? Ya, Bu. Lupa, Bu. Lupa. Oke. Iya, Bu. Kalau Wahyu bagaimana? Lupa juga atau ingat? Yang apa tadi, Ibu? Tentang tema atau suasana. Oh iya, tema puisi. Ingat, Ibu. Iya, ingat. Oke. Ya, Bu. Kalau begitu apa menurutnya Wahyu itu tema? Tema dasar, Ibu. Oke, dasar ya. Baik, bagus. Oke, ini ada Ibu berikan sedikit pengertian tentang puisi, karena kita akan belajar puisi hari ini untuk mengingatkan kalian kembali. Bisa dibaca ya. Iya, Bu, bisa. Oke, Ya. sudah dipahami ini tentang puisi ya. Iya, Bu. Oke, Iya, Bu. selanjutnya untuk unsur-unsur puisi itu kan ada dua, ada unsur intrinsik dan ada unsur ekstrinsik. Nah, kalau di bagian unsur intrinsik itu ada diksi, ada imaji, terus ada kata konkret, terus gaya bahasa, ada rima dan tipografi. Maaf ya itu Ibu salah ketik, harusnya tipografi di situ. Kemudian untuk unsur batinnya ada tema, ada rasa, nada, dan amanat. Nah, di sini yang akan kita bahas adalah tema dan nada atau suasana. Oke, ini ada pengertiannya tema dan suasana. Bisa kalian baca dulu itu pengertiannya. Nanti kalau misalnya ada yang tidak dipahami dari kedua ini bisa bertanya sama Ibu. Oke, Ya, dibaca dulu Bu. ya. Ya, Bu, sudah. Oke.
karena sudah dibaca, berarti kita lanjut ya. Ini ada Ibu berikan satu contoh puisi. Ini yang akan kalian carikan nanti temanya sebentar. Tapi sebelum itu sambil kalian membaca puisinya, Ibu bagikan kelompoknya ya. Itu Ibu sudah kirim nama-nama kelompoknya. Silahkan duduk berdasarkan kelompoknya dan kemudian cara pengerjaannya itu Ibu jelaskan dulu ya untuk cara pengerjaannya. Silahkan kalian duduk dengan teman kelompoknya dan sebentar metode pembelajarannya itu ada namanya pameran berjalan atau galeri wall. Nah, di sini tugasnya kalian itu dibaca dulu puisinya. Ibu berikan lembar kerja berupa kertas karton, kemudian kalian kerjakan di situ apa temanya, terus apa suasananya. Nah, lembar kerjanya itu seperti ini, ya. Kemudian kalian harus kreatif bagaimana caranya supaya tampil cantik itu, entah mungkin digambari karena pada pertemuan sebelumnya kan Ibu sudah menyampaikan untuk membawa alat-alat seperti kertas-kertas warna-warni. Diingat ya, dibawa itu ya. Oke. Iya, Bu. Iya, Bu. Nanti sebentar kalau sudah selesai ini dikerjakan di kertasnya, di LKPD-nya, sebentar kalian akan memajang itu hasilnya di dinding, kemudian ada dua orang yang menjaga hasil karyanya, kemudian teman kelompoknya yang lain itu akan berkeliling ke kelompok lain untuk melihat hasil pekerjaannya temannya, apakah sudah sesuai tema suasananya, kemudian bagaimana kreasinya mereka, apakah cantik, kan sesuai dengan namanya pameran. Jadi harus, kalau pameran kan harus indah-indah, harus cantik. Oke, jadi ingat ya anak-anak, harus dikerjakan dengan baik, terus dibuat semenarik mungkin. Oke, paham ya? Paham, Ibu. Oke. Kalau begitu, Ibu berikan waktu untuk kalian mengerjakan. Ada pertanyaan terkait ini tugasnya tentang tema dan suasana? Tema disertai alasan dan bukti, Ibu. Artinya, contohnya saya memilih tema perasaan. Perasaanku saat ini lagi galau. Boleh saya tuangkan dalam bentuk puisi, Ibu? Oh iya, itu nanti karena
nanti saat menulis puisi itu boleh sekali. Kalau untuk yang sekarang itu puisinya itu berfokus ke sini, yang gadis peminta-minta karya Toto Sudarto Bahtiar. Ini dulu. Nah, kalian cari di sini apa temanya, kemudian bagaimana suasananya ini puisi. Nah, kalau sudah didapat temanya apa, dituliskan alasannya kenapa memilih tema itu dan buktinya itu diambil misalnya kayak satu baris yang membuktikan bahwa ini temanya. Begitu. Kemudian untuk di bagian suasana juga, misalnya kayak suasananya sedihkah? Misalnya kalau suasananya sedih kan misalnya kayak begini. Kan kalau kita baca puisi kan pasti kita bisa merasakan apakah puisi itu sedih ataukah senang, itu namanya suasana. Nah, kalian cari di sini di gadis peminta-minta suasananya bagaimana, terus tuangkan ke dalam LK-nya, format yang tadi Ibu kirim itu, Ibu berikan itu. Dipahami? Ya, Wahyu. Ibu. Oh, Ya, iya. Ibu. Oke. Sambil mengerjakan, silahkan dikerjakan. Kemudian kalau mengerjakan, ingat ya untuk kerja sama-sama dengan teman kelompoknya. Jangan hanya satu dua orang yang mengerjakan. Jangan sampai kalau kerja kelompok hanya mengandalkan temannya, nanti ada satu dua orang yang hanya duduk saja. Kalau kelompok harus betul-betul mengungkapkan pikirannya, karena kan pasti Iya, Ibu. kan ini pasti kalau tiap orang itu pasti akan merasa, oh saya suasananya begini, kemudian yang lain lagi mengatakan ini suasananya ini. Nah, di ramu itu kemudian dituliskanlah masuk ke dalam suasana dan temanya, alasannya memilih seperti itu. Paham ya? Ya, Bu. Oke. Karena sudah paham, silahkan dikerjakan. Ibu tunggu ya. Ya, Bu. Oke. Bisa jadi Sudah selesai. lihat pekerjaan teman, Bu. Oh, kalau untuk melihat Contohnya, Bu. Contohnya saja, Bu. contohnya, kalau untuk melihat pekerjaan teman, nanti sebentar kalau sudah selesai. Kalau contohnya kan bisa bertanya sama ibu. Nah, kalau untuk Oh. teman ya nanti teman kelompok saja. Kalau untuk teman yang lain
nanti sebentar kalau dipanjang baru dilihat. Nah, kalau misalnya ada yang mau dikomentari, siapa tahu berbeda, nanti sebentar dikomentari punyanya temannya. Atau ya Vira, ada yang tidak dipahami? Sudah paham, Bu. Oh iya, oke. Silakan dikerjakan. Oke, sudah selesai ya? Sudah, Ibu. Oke. Kalau begitu, em, silahkan ditempel di dinding di mana menurut kalian bagus untuk dipajang. Kemudian dua orang temanmu itu jaga di situ. Nah, yang teman kelompokmu yang lain itu berkeliling ke teman-teman yang lain. Nah, di sini baru bisa dilihat pekerjaannya temannya. Apakah sudah betul sama atau berbeda? Nah, di sini silahkan komentari itu pekerjaannya temannya. Kenapa bisa begini? Terus misalnya, kok saya begini? Kenapa kalian jawabnya seperti ini? Nah, kalau misalnya yang menjaga itu dapat pertanyaan, harus bisa menjawab pertanyaan temannya. Begitupun yang berkeliling ya, kalau misalnya ada pertanyaan, ada tanggapan, silakan ditanggapi. Nah, kemudian itu tanggapan-tanggapannya temannya, terus jawaban-jawabannya temannya itu diingat baik-baik, dicatat, dan nanti sebentar kalau sudah selesai berkeliling, itu harus dilaporkan ke teman kelompoknya. Misalnya kayak penemuannya apa, saya temukan di kelompok ini seperti ini. Nah, seperti itu ya. Ya, Bu. Oke. Eh, sudah selesai ya berkeliling ya temannya. Oke, Iya, Bu. karena sudah selesai, silahkan kembali ke kelompoknya masing-masing dan sampaikan temuan apa yang kalian temukan dari hasil kerjaannya teman kelompok lain. Entahkah Ya, Bu. misalnya uh, punyanya kelompok lain itu lebih kreatif, lebih cantik penampilannya atau bagaimana. Nah, itu kan termasuk salah satu juga kalian bisa perbaiki.
Oke ya, untuk Wahyu ada saran dari temannya yang berkeliling tadi atau bagaimana? Ada Ibu. Apa itu? Penggunaan kata yang tidak baku Ibu. Oh iya, oke, berarti bisa diperbaiki ya itu ya. Iya Bu. Oke, itu akan jadi catatan. Sama juga dengan kelompok lain seperti itu. Kalau misalnya ada masukan, itu dicatat dan diperbaiki. Nah, oke. Kalau untuk Vira bagaimana? Ada saran dari temannya atau mungkin mau memberikan saran juga untuk temannya? Temanya Bu untuk kelompok 2 tidak sesuai. Iya, tidak sesuai. Oke, tapi untuk kelompok 2 diingat ya, itu temanya kalau tidak sesuai harus diperbaiki, dicari baik-baik. Temanya tentang apa? Berarti kelompok 2 ini harusnya paham ya, harus lebih paham. Kalau memang tidak paham, bertanya ke ibu, nanti ibu bantu untuk menjelaskan kembali. Seperti itu ya. Iya Bu. Oke. Eh, untuk hari ini pembelajarannya, materinya sudah apa ya? Apa yang tidak kalian pahami atau mungkin apa yang kurang dipahami atau bagaimana? Silakan disampaikan. Sudah paham Bu. Oke, Sudah sudah paham Bu. paham ya. Alhamdulillah kalau sudah paham. Kalau begitu, Ibu mau bertanya dulu. Siapa yang bisa berikan sedikit pendapatnya tentang pelajaran hari ini? Apanya kira-kira yang sudah baguskah atau kurang mengerti kah atau bagaimana? Kalau saya Ibu yang tidak terlalu saya paham itu di penggunaan kalimat eh, dalam pembuatan puisi. Oke. Kata-katanya maksudnya yang baku. Oke, ya, itu ya. Terima kasih sudah menyampaikan. Nanti kita perbaiki sama-sama. Kalau Vira sudah, bagaimana perasaannya Ya Bu, belajar ini? saya sudah paham Bu. Oke, Alhamdulillah senang Bu bisa mengetahui tema dari puisi tadi, kemudian dicari suasananya. Sudah paham Bu dan menangkapnya Bu. oke, alhamdulillah ya kalau sudah paham. Eh, kalau begitu, karena sudah paham semua tentang tema itu, tentang inti yang dibahas, kemudian suasananya itu, suasana kalau dalam puisi itu tentang bagaimana perasaannya pengarang dalam menuangkan tulisannya, terus si pembaca bisa merasakan apa yang tertulis di situ. Itu kalau suasana. Oke. Kemudian untuk di bagian ini, kalian lihat itu tulisannya apa, anak-anak? Coba dibaca dulu. Oke, di sini pelajaran pelajaran yang paling berharga adalah pelajaran yang Anda ajarkan untuk diri sendiri. Nah, harus bisa kan kalau misalnya kita belajar dari diri sendiri, lebih bisa memahami gitu. Kemudian, ini lagi satu, ini penting ini. Coba Wahyu, mana Wahyu? Oke, ini jaringanku yang jelek. Oke, anak-anak ingat ya, harus ditanamkan dalam dirinya bahwa membaca itu penting, karena membaca adalah tiket diskon kita untuk kemana-mana. Meskipun tidak bisa pergi kemana-mana dengan artinya dalam hal kenyataan, tapi kan kita bisa lewat dunia maya, begitu. Jadi harus banyak-banyak membaca. Seperti itu ya, anak-anak.
Oke, untuk pembelajaran hari ini sekian. Terima kasih atas partisipasinya. Kemudian jangan lupa tetap jaga kesehatan, tetap semangat dan oke, jangan lupa ya sholat 5 waktu. Oke, untuk hari ini sekian dari Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke. Ya, baiklah saya akan memberikan sedikit masukan atau saran terkait dengan pembelajaran peer teaching yang sudah dilaksanakan oleh Ibu Irawati. Ya, jadi untuk secara keseluruhan, saya rasa mulai dari pendahuluan, kegiatan inti, dan kegiatan penutup sudah terlaksana dengan baik. Hanya saja mungkin sedikit cara menyampaikannya yang masih perlu diperhatikan lagi. Kemudian tadi juga masih kurang dalam hal ada ya masih kurang di pendahuluan pada bagian mengaitkan pelajaran pada pertemuan yang lalu dengan sekarang. Kemudian di bagian bagian penutup juga di sini Ibu Irawati tidak mengingatkan tidak memberitahukan apa topik selanjutnya atau pembelajaran selanjutnya. Ya, iya. Mungkin hanya itu ya dari saya, tapi kalau secara keseluruhan sudah bagus sekali. Ini tadi PBL ya Bu Ira, PJBL ya Bu Ira. PBL, iya. PJBL ya, karena ada memajang juga ya. Jadi kalau untuk sintak model pembelajarannya, saya pikir sudah terlaksana semua. Ya, mulai dari pertanyaan mendasar sampai terakhir. Ya. Jadi cukup dari saya penampilan yang luar biasa. Oke. Sama. Yuk. Tanmut. Oke. Next. Terakhir. Ya. Bismillah.